Orang mungkin bingung, siapa ini yang diajak ngobrol sama Panji Pragiwaksono? Ya, karena pergaulan Anda tidak pernah crossingan sama sahabat saya. Namanya adalah Ramya Prachnasahisnu, dipanggilnya Rama. Dia adalah, apa lu di ThinkWeb apa Mak posisinya? CEO ya? CEO. CEO dari ThinkWeb. Mendefinisikan ThinkWeb dalam satu kalimat apa? Digital agency. Ya, marketing consultant deh. Biar Marketing lebih, consultant. Betul. kalau lebih. Tapi Rama ini adalah sahabat gue dari kuliah. Kami sama-sama di FSRD ITB, sama-sama desain produk. Padahal gambar dia busuk, guys. Gambar dia busuk banget. Dia Iya bilangnya kan, bagus di itu, konsep. iya. Kenapa kita tukeran tugas kan? Hah? Gue ngerjain, iya. Yang Gue mana? ngerjain tuh banyak. Pokoknya tuh yang soal ngetik-ketik, nulis-nulis, Oh gue iya kerjain. bener. Gambar lo. Iya bener-bener. Bener-bener. Itulah strategi saja demi survive aja. Terus gue kuliah bareng sama Rama. Lu lulusnya duluan ya, Mak? Iya, satu semester duluan lah. Ya, dia 4 tahun, gue 4,5 tahun. Sombong aja tuh, so-soan. Nggak tahu mau jadi apa, nggak jelas. Kan Nah ngejar terus, itu, ngejar .com race. oh iya Lulus bener. terus pecah. Bubble-nya pop, pletuk. Iya. Akhirnya dia mendirikan ThinkWeb, berdiri sampai sekarang. Dan orang yang paling tinggi jasanya kepada gua in terms of brand Panji adalah Rama. Rama duluan yang waktu itu punya ide, lu harus nulis blog. Gue tadinya panji.blogspot.com, diubah jadi panji.com sama dia. Terus dia juga yang nyuruh gue punya Twitter, makanya Twitter gue @panji. Terus YouTube pertama gue juga yang bikin Rama. Jadi kalau lu ingat Kami Tidak Takut itu kan sempat viral. Gue selalu cerita sama orang, itu yang nyebarin teman gue. Nah teman gue itu adalah Rama. Karena Karena waktu sebenarnya itu, gue cuman nyari temen yang bisa gue jadiin kelinci percobaan. ya saya kelinci percobaannya Rama memang dalam banyak sekali aspek. Terus ya udah kita ngelanjut sampai sekarang, ngobrol sampai sekarang, dan Rama adalah orang yang gua ajak untuk gabung dalam PT gua karena dibandingin gua pribadi, Rama lebih punya pemahaman tentang bisnis, tentang caranya bisnis, tentang semua sih tentang bisnis. Orang ini semua datangnya dari manajemen talent guys, tiba-tiba jadi PT kan. Gue butuh orang yang ngerti caranya jalanin bisnis. Rama masuk quite at the right time. Karena Rama yang ngajarin waktu itu dengan cara bikin target, terus apa harusnya lu punya tabungan berapa bulan segala macamnya yang akhirnya ada manfaatnya sekarang ketika pandemi corona mereda para pelawak jadi susah. Nah, tapi yang mau gua aja ngomong soal Rama tuh bukan ke situ. Lu kalau ngeliat bajunya, kemudian yang ada di belakang, dan lu ada tatonya nggak sih, Mak? Ada nih. Mana? Kelihatan. Oh, ini deh. Tuh. Nah, oh iya. Nah, Rama itu adalah disebut atlet bisa lah ya. Boleh, karena latihannya udah menyerupai katanya. Iya. Adalah atlet Ironman, tapi Ironman bukan cabang ya? Atlet apa Mak Atlet disebutnya? triathlon. Atlet triathlon. Oke, triathlon ini adalah kegiatan yang paling sering gue ketawain, guys. Menurut gue, ngapain orang triathlon? Oke, so secara definisi triathlon adalah sebuah kompetisi yang terdiri dari 3 unsur olahraga. Ya. Ya. Apa duluan? Gimana urutannya? Berenang, sepeda, lari. Oke. Kita ke triathlon dulu. Kalau triathlon, jarak yang ditempuh untuk berenang, sepeda, dan lari itu berapa? Dia ada 2, tapi yang yang dibilang standar atau Olympic distance sebutannya, itu berenangnya 1,5 kilo, 1.500 meter, terus sepedanya 40 kilo, terus larinya 10 kilo. Oke. Gitu. Ada terus satu lagi sprint distance. Sprint distance lebih pendek. Itu berenangnya 750 meter, sepedanya 20 kilo, larinya 5 kilo. Gitu. Oke. Oh 5 kilo hitungannya sprint ya? Kalau di triathlon ya? Allahu Akbar, gue 5 kilo mau mati loh guys, tiap pagi gue lari tuh. Nah tapi itu triathlon nih. Ironman sebenarnya secara prinsip kayak triathlon, tapi untuk orang nggak ada kerjaan guys. Karena panjang banget. Gue pernah nanya sama Rama, total kalau Ironman tuh bisa berapa lama? Bisa 15 jam, kata gue. 15 jam? Oke, kalau Ironman jaraknya jadi berapa aja tuh?
Berenangnya 3,8 kilo, 3.800 meter. Stop di situ dulu. Orang berenang 3,8 kilo. Kolam renang Olimpik itu berapa, Mak? 50 meter. Ini biar gampang, mungkin lo bisa ngebayangin jarak dari Blok M Plaza sampai Ratu Plaza tuh kira-kira 3,8 kilo. Oh my God, dari Blok M Plaza sampai Ratu Plaza berenang. Udah gila kali. Naik busway, guys, naik busway. Gila. Terus sepedanya 180 kilo, Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung naik sepeda. Terus larinya? Maraton, 42 kilo. 42 kilo itu kayak apa, Mak? Jarak maraton, jarak full maraton. Iya enggak, kalau di antara kayak tadi kan Ratu Plaza gitu. Oh, kayak apa ya? Monas sampai Monas cuman 15 kalau nggak salah. Nggak sampai kok. Dari Blok M. Dari Blok M. Anjing. Dari Blok M cuma 15. Dari Citos itu sekitar 21 ya, kalau berarti kalau lo bolak-balik. Jadi dari Monas Citos nih? Enggak sih. Bolak-balik? Soalnya gini, gue pernah ikutan Jakarta Marathon kan. Jakarta Marathon itu memang keliling Jakarta. Literally lah, keliling Jakarta. Dan itu 42 kilo. Maksudnya keliling Jakarta tuh lu ngidarin lingkar luarnya Jakarta gitu? Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Tuhan, ya. Karena kalau waktu ada Jakarta Jaklingko itu dibikin Anies Baswedan loh, Mak. Jaklingko terintegrasi. Karena dia rutenya waktu itu dia startnya di Monas, terus ke Jakarta Utara gitu ya, Jakarta Utara. Terus habis itu dia agak melipir gitu ke barat kalau nggak salah. Terus ya udah terus agak muter gitu. Muter terus selesai dengan ya itu seluruh jaraknya 42 kilo. Oke, orang ngelakuin satu aja buat apa menurut gua? Ini dilakuin tiga-tiganya kan. Nah, dan bener lu bilang itu total bisa 15 jam, Mak. Iya, gua itu karena kan gue sebenarnya termasuk yang senang-senang aja. Maksudnya gue nggak ngejar prestasi jelas ya. Senang-senang. Maksudnya gue tidak mengejar. Jadi kan ada termasuk lari ya. Ada yang memilih itu gue harus personal best terus nih gitu. Gue pokoknya harus lebih cepat dari sebelumnya. Gue nggak gitu-gitu banget kalau soal Ironman gitu. Dan bahkan soal 5K, soal 10K pun gue nggak begitu. Jadi gue memang gue selalu itu lari itu selalu soal finishing what I starting aja. Intinya gitu. Jadi gue tuh sejauh ini rata-rata terakhir kali itu 14,5 antara 14 sampai 16 jam total gitu. Kalau naik pesawat udah nyampe Jerman, goblok. Kalau yang profesional tentunya setengahnya ya. Jadi juara-juara itu setengahnya gitu. Itu makanya kalau lo nanya yang itu apa namanya? Yang pelari juara-juara maraton itu yang dari Afrika kayak gitu-gitu, mereka kan 5K-nya bisa 10 menit. Itu kan udah gila kali, bro. 5K-nya 10 menit. Iya. Pace-nya berapa itu, Mak? Gitu. Pace-nya biasanya antara 2 sampai 3. Udah gila kali. Gila. Itu kan kayak lo bilang yang ntar ya 10 menit dulu, nah udah 5 kilo tuh dia gitu. Gitu. Wah, gila sakit jiwa. Oke, gue mau tarik mundur. Dari dulu kan emang lu suka olahraga. Lu kan anak softball, baseball kan? Ya. Gym. Kan lo juga pernah jadi korban gym gue, bareng Aryan juga. Iya, terus main thread gue. Ya. Dulu Rama caranya ngajak gue nge-gym, nggak enak banget lagi. Buruan nge-gym ikut sama gue, badan lu jelek banget. Kata gue. Masa sih badan gue jelek banget? Jelek banget badan lu. Masa sih kayaknya enggak deh. Sudah ajak gym sama dia di mana tuh, Mak? Di apa? Bumi Sangkuriang. Iya, Bumi Sangkuriang. Terus udah gitu, sebenarnya gue udah sempet cukup lama kayaknya. Ada 6 bulan kali. Iya, terus udah gitu gue kayaknya tipes demam berdarah, terus gue malas mulai lagi dari nol. Nah, jadi Rama tuh emang seneng nge-gym, terus baseball, terus. Tapi menurut gue ada yang jauh lompatannya
Dari orang biasanya Bener. nge-gym tiba-tiba lari 16 Iya. jam. Bukan lari ya, olahraga 16 jam. Di mana tuh transisinya, Pak? Jadi gue lupa, ini kayaknya sekitar 5 tahun lebih yang lalu, tiba-tiba muncul di gue bahwa rasanya gue kepingin paling tidak sebelum gue meninggal, gue sempat ikutan maraton. Yang di saat itu, ya, yang di saat itu maraton di kepala gue tuh adalah maraton 5K, which is itu bukan maraton sebenarnya, tapi lari 5K gitu kan. Terus gue mikir, udahlah gue pokoknya paling nggak gue pernah ikutan gitu, gue pernah ikutan lomba lari sejauh itu. Ya udah, gue waktu itu ikut buat pertama kali. Gue nggak pernah suka lari. Jakarta, pokoknya ininya Mandiri deh, gue lupa event larinya Mandiri. Gua Terus lupa lu bilang apa. lu nggak suka lari sebenarnya. Untuk orang yang nggak suka lari punya cita-cita pengen lari 5 km sebelum mati rada aneh sih maksud gue. Lo enggak kan, justru kan itu lo melakukan sesuatu yang lo nggak suka gitu. Gue itu zaman softball, baseball pas SMA yang kalau disuruh lari keliling lapangan gitu, itu tuh malas banget. Itu hell banget lah gitu. Tapi terus abis itu terus gue kepikir gitu, kayaknya gue pengen deh ngejalan. Jadi itu kayak salah satu bucket list saat itu. Event pertama gue cuman mampu lari 3 kilo full ya, maksudnya yang terus-terusan lari. Dan itu nggak pakai latihan sebelumnya dan segala macam. Ya lo tau lah rasa sakitnya abis itu kayak apa tuh kalau nggak pernah latihan itu. Jadi 3 kilo full lari, 2 kilo jalan lari gitu. Di saat itu juga terus gue dan gue rasa lo juga sama nih, kan lo juga menggemari film-film bertema olahraga ya, dan selalu kan kita selalu mendapatkan ada filosofi di film-film itu gitu kan ya. Gue juga dapetin kayak gitu, kayak misalnya on every competition lo tuh selalu akan punya race buddy gitu. Race buddy itu adalah orang yang sepantar sama lo gitu. Nah ini tuh ada yang dia tuh entah kenapa udah gue tinggalin lari, terus nanti pas gue jalan ketemu lagi dia gitu. Terus gue tinggalin lari lagi, pas gue jalan ketemu lagi dia gitu. Dan badannya gemuk gitu. Artinya kualitas lari gue itu kan dia konstan terus-terusan lari. Gue jalan lari gitu. Artinya kan kualitas lari gue memang segitu tuh saat itu dengan berat badan yang di bawah dia gitu. Dan itu gue temuin yang seperti itu tuh ada banyak gitu loh. Maksudnya ada yang ketika gue race pertama kali full maraton 42 kilo, gue juga ketemuin kayak gitu dengan bapak-bapak udah sangat amat berumur gitu, tapi bisa konstan lari, sementara gue yang struggling mati-matian buat sampai ke garis finish gitu. Tapi sejak itu terus gue jadi penasaran, gimana sih rasanya kalau misalnya gue jadi lebih baik nih larinya gitu. Dan ternyata waktu gue mencoba untuk berlatih supaya 5 kilo gue itu lebih full gitu ya, kan tadi cuma 3 kilo, gue pengen lari 5 kilo itu lebih full. Maka gue latihan, ketika gue latihan gue menemukan hal yang ternyata ada hal yang gue nggak perlu mikir di kegiatan-kegiatan gue yang lain yang itu tuh gue pakai buat mikir. Ternyata lari itu lo hanya perlu mencondongkan badan agak ke depan, maka kaki lo akan otomatis napak. Dan begitu terus-terusan gitu. Ya udah gue ngejalanin itu gitu. Terus kemudian ditambahlah dengan pernak-pernik, mulai dengerin musik, mulai dapet enjoy gitu kan. Terus gue dengerin audiobook gitu sambil lari. Nah itu jadi pengalaman baru tuh, pengen lari karena pengen dengerin audiobook gitu. Jadi udah tujuan larinya udah mulai geser. Tapi 5 kilo penasaran ke 10 kilo, 10 kilo penasaran ke 21 penasaran ke full maraton. Sampai di full maraton, gue ketemu persimpangan. Ini gue nambah jarak atau nambah cabang gitu. Barulah Baru lu di situ gue kepikiran mulai triathlon. Gue juga pernah ngalamin tuh yang lu sebut sebagai race buddy ya, kalau gue nggak salah tadi istilah lu. Jadi kan gue si Toro kan sebenarnya kan gue lari juga salah satunya kan yang ngajarin gue lari itu kan Toro kan, karena dia juga lari kan, manajer gue. Terus dia waktu itu
udah berkali-kali ngajakin gue kayak ikutan Adidas Runner, pokoknya komunitas lari gitu. Gue tuh suka males ikutan komunitas, takut ya minder lah, apa sih gue ngapain gitu. Terus pokoknya gue nggak tahu gimana caranya sih Toro ngajak aja gue. Ngumpul nih di Senayan City kalau gue nggak salah. Ya. Terus gue dikasih yang pace-nya berapa gitu. 9 apa 8 apa berapa gitu. Terus gue liatin kanan kiri gue nih. Wah ini sih kalau kayak gini badan-badannya gue nggak bakal paling belakang deh, nggak malu-malu amat. Terus pas mau mulai lari ada satu ibu-ibu, mungkin usianya 40 juga, mungkin lebih di atas gue, lebih pendek, lebih gemuk. Terus dia bilang, aduh aku lagi hari pertama nih. Gue bilang, nah ini dia, nggak mungkin gue paling belakang ya kan. Gue lari, gue paling belakang. Mak, ini si ibu-ibu ini di depan. Gue bilang, ini ibu nih apaan sih isi badannya? Jadi padahal menurut gue, secara fisik gue meyakini, gue rutin main basket, rutin main bola. Badan gue memang overweight 95, tapi kan gue juga tinggi. Maksudnya gue nggak buruk-buruk amat lah. Kok gue kalah lari sama nih ibu-ibu, gue mau mati tuh gue. Terus sejak itu gue mikir, oh ini lari nih nggak ada hubungannya sama Betul. bentuk Betul. tubuh bahkan. Betul. Gue race triathlon pertama gue kayak gitu. Dengan mungkin belum ibu-ibu tapi sepertinya sih lebih tua dari gue, perempuan dan lebih gemuk juga gitu. Tapi itu jadi race buddy gue. Ironman pertama gue juga rasanya seperti itu deh. Jadi perempuan, bule, agak gemuk gitu. Tapi dari itu semua akhirnya buat gue sih enggak, ini tuh bukan soal umur, bukan soal berat badan, bukan soal apa. Ini tuh soal latihan. Udah itu doang. Tapi gitu. ada yang menarik dari lu. Dari lu bilang abis 5 penasaran 10, 10 penasaran 21 ya? Iya. 21 penasaran 42, terus baru lu ke triathlon kan? Gue enggak tuh 5 kilo. Gue 5 kilo aja Pak, gue kagak penasaran. Mungkin nggak tahu ya, gue juga udah, gue kan kalau dari konteks lari di belakang lu nih, di belakang lu, dan gue baru mulai di yang, gue lari karena gue pengen dengerin Joe Rogan Uninterrupted. Joe Rogan kan podcastnya 2 jam, 2,5 jam gitu. Kalau nggak lari atau nyuci piring, nggak nemu tuh gue waktu untuk itu. Lo nyuci piring kawinan 2 jam? Kagak, nyuci piring 1/2 jam. Makanya gue dengerinnya asumsi bersuara kalau itu. Tapi kadang-kadang lari juga karena Joe Rogan podcastnya 2,5 jam atau mungkin 1,5 jam, 5 kilometer juga nggak selesai. Jadi biasanya nyampe rumah gue lanjutin cuci piring atau hari Kemisnya. Nah tapi, jadi alasan larinya itu lebih karena oke, lari ada dampaknya kepada fisik, iya. Tapi karena gue mau dengerin Uninterrupted gitu. Gue sebenarnya udah download Audible, tapi nggak tahu kenapa gue naruh kartu kredit gue di Amazon nggak bisa, bingung gue juga. Anyway, tapi gue tuh sekarang nih dari 5 naiknya cuma di 6, Mak. Gue udah 5 udah nggak jalan nih. Gue lari 5 kilo udah nggak ada jalannya. Ya udahlah nggak usah. Lo ikutan race nggak sih? Enggak. Mungkin itu dicoba aja karena Ngapain? Ya itu kayak goal-goal kecil aja sebenarnya. Apa ya? Orang tuh selalu bertanya ya, ngapain sih ikutan race? Emang lo nggak boleh ya terus naik busway gitu? Boleh sih, orang nggak ada yang tahu dan segala macam. Lo bisa dapat medali anyway, tapi ini bukan soal itu sih. Ini tuh soal lo getting the reward, medali itu. Ya ampun, yang namanya race. Lo tuh beli sebenarnya. Ini gue ada beberapa medali yang gue ikutan virtual race kan. Virtual race itu lo tuh bayar atas medali lo. Karena jadi lo daftar, terus nanti lo race, lo larinya kan lari di treadmill, lari di mana. Yang kalau lo pakai motor nggak ada yang tahu kan lo lari beneran atau enggak. Iya benar juga ya. Tapi kan lo submit gitu, terus lo dapat medalinya. Kan sebenarnya lo beli medali itu kan. Iya. In a way kan begitu. Jadi iya. bukan soal, jadi ini tuh soal memang lo get the reward atas effort yang lo lakukan dan atas kedisiplinan yang lo lakukan. Sebenarnya itu sih. Dan race itu bukan soal menang, kalah, dan segala macam. Mungkin sih akan ditanyain ya sama mertua lo, gimana, menang nggak gitu. Kalau anak bini gue kasih makan pakai ini, gue juara kali gitu. Cuma kan enggak ya gitu. Itu soal virtual run, kemarin si Toro ngasih tahu gue ada Star Wars virtual run tuh kayak gitu-gitu ya, Pak?
Iya, ada bisa Kan ikutan dark side sama iya, itu lu cuman submit. Jadi kan kayak kan adalah aplikasi-aplikasi untuk tracking lo treadmill atau lo lari ya, di ya, ya, kompleks dan segala macam. ya. Abis itu lo submit ke situ bahwa nih gue kemarin lari sekian kilo gitu. Ada virtual run yang memang ketat gitu, jadi lo harus hanya menggunakan aplikasi ini, pokoknya ketat lah gitu. Ada yang dia ya terbuka aja gitu, ya udah lo submit aja, toh lo mau ngaku-ngaku udah lari 100 kilo, kalau misalnya belum, ya lo dapet fake, yang dapat fake juga lo sendiri sebenarnya. Buat medali sih lo kan udah bayar, tinggal lo gue kirimin medalinya gitu. Lu di rumah punya treadmill, Mak? Enggak. Jadi kalau ikut virtual run kemana? Ke gym? Gue kalau virtual run lari di keliling rumah aja, maksudnya di kompleks rumah aja. Oh Maksudnya gitu. nggak jauh. Tapi kan virtual run kan kayak misalnya gini, lo ngambil 10 kilo, tapi 10 kilo bisa lo selesaiin dalam 2 minggu. Lo bisa cicil larinya. Oh Bisa 2 gitu. kilo, 3 kilo, dan terus sampai 10 kilo gitu. Atau lo misalnya ngambil 50 dalam waktu sebulan, so lo cicil aja gitu. Nah itu mendapatkan reward sih, ya lo tau lah rasanya kalau in a game itu lo dapetin sesuatu kan pasti beda. Oke, kita kan anak olahraga kompetisi nih, anak baseball, anak basket. Lu juga main basket juga. Kan olahraga lari ini sering disebut sebagai olahraga yang mengalahkan diri kita sendiri. Konon kabarnya, ya kan? Betul. Gue pengen tahu tuh, waktu lu pertama kali dapat medali, karena kan orang kan kalau ikut lari kan, regardless asal lu tembus garis finish dapat nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Iya, jadi kan, jadi lu dapat medali tuh bukan kayak lu menang atas orang lain, jadi nggak ada aspek kompetisinya gitu. Tapi apakah masih sebahagia itu dapat medali setelah lu lari 5 kilo? Lari pertama lu bisa, lu pertama kali 5 kilo kan? 5 kilo. Dapat medali nggak? Dapat. Kan Iya. ikutan 5K, ya itu. Kan Iya. ada medalinya. Lu waktu pertama kali dapat medali dari lari, di kepala lu, apa sih gitu? Atau di kepala lu, lumayan juga nih gue. Baru ngerasain yang kayak gini-gini. Iya itu. Yang merasakan itu sebagai reward. Walaupun gue tahu persis bahwa ya intinya sih lo merasa bahwa gue worth untuk dapet ini. Makanya tuh tadi bahwa sebenarnya bisa aja curang, kemudian tapi nggak dilakukan sama orang-orang. Ya karena buat apa gitu? Emang bener sih bisa aja kalau lo hanya mengejar itu medalinya doang. Tapi sebenarnya yang dilakukan bukan soal medalinya, tapi memang ya itu tadi mengalahkan diri sendiri. Dan itu sebenarnya yang gue dapetin ketika di Ironman. Karena ternyata it's beyond that gitu. Jadi mengalahkan diri sendiri itu gue mendapatkan atau gue menyimpulkan ini sebagai filosofi lah gitu ya. Ironman itu bukan hanya soal kemampuan diri, tapi juga soal alat dan soal alam. Kemampuan diri itu tidak hanya soal lo mampu atau enggak, tapi soal kemampuan otot, soal tenaga, dan juga soal niat. Ironman pertama gue fail. Gue ikutan di Cairns. Fail itu maksudnya apa? Did not finish, DNF. Nggak berhasil finish. 10 kilo sebelum finish. Kelebihan waktunya. Jadi, race itu kan selalu ada batas waktu. Nah, anjir, itu PR benar ada batas waktunya ya? Ya iyalah, masa orang mau nungguin lo 24 jam terus-terusan. Yang cemen lo, yang susah orang. Iya benar juga. Oke, terus. Jadi dia batas waktunya waktu itu 16,5 jam. Gitu. 10 kilo sebelum finish, gue udah kena cut off time 16,5 jam. Jadi gue udah dibungkus gitu. Udah lo nggak bisa selesaiin. Gitu. Itu Ironman pertama gue, dan kalau ngomongin niat banget. Tekad gue untuk finish itu sebesar itu. Tapi kan badan lo nggak seperti tekad lo. Badan lo nggak bisa bohong. Otot lo belum kuat. Otot gue saat itu belum kuat. Tenaga gue bisa kuat. Karena tekad gue tinggi, tenaga gue bisa ke-boost gitu. Tapi otot lo nggak pernah bohong. Gitu.
Eh, terus Ironman gue yang kedua di Basselton, ini gue Basselton tuh di mana? ngomongin Basselton di Australia. Oh, yang pertama tadi di mana lo bilang? Cairns juga di Australia. Oke. Terus? Di Basselton, swimnya di cancel Karena? karena ada hiu, ikan hiu. Aduh lucu banget bangsat. Udah mah lu ikutnya aja bisa mati, lu berenangnya ketemu hiu. Ampun Tuhan. Udah gitu kan, kalau Ironman ada yang jarak full sama ada yang 70.3. 70.3 itu setengahnya. Yang 70.3 peserta yang 70.3 saat itu udah di laut, Ya udah ampun. berenang. Udah di laut, terus dia bilang yang ininya saat itu ya si Marsar itu bilang ini ada, kalian minggir dulu gitu, nggak dikasih tahu ada hiu. Kalian minggir dulu. Waduh. Udah pada naik semua, terus baru kita mesti cancel karena ada hiu berenang gitu. Ya Allah Tuhan. Gak bisa diajak ngomong banget nih hiu, gue rasa. Guys, ini lagi mau ada Ironman loh. Nggak, kan aneh juga maksud gue, harusnya kan mereka kan semacam riset ya area situ ya. Loh, itu dia justru. Lo nggak pernah bisa nentuin saat itu, di saat riset, itu nggak ada hiunya. Kan lo nggak bisa tentuin, lo geser ya sana, jangan masuk sini nih, kita mau ada event. Ya, nggak bisa, nggak ada pawang hiu. Pawang hujan mungkin ada ya, tapi pawang hiu nggak ada. Lucu banget kalau ada. Jadi itu kenapa gue bilang faktor berikutnya adalah alam. Karena sesiap apapun, seniat apapun, dan sesiap apapun otot lo, kalau alam bicara berbeda, ya udah gitu. Sama alat. Banyak yang, alhamdulillah gue sampai saat ini, gue belum ketemu masalah soal alat nih. Tapi ada banyak yang, terutama yang pakai alat itu kan sepeda. Udah siap, terus sepedanya bermasalah. Entah kenapa, apapun itu. Berapapun harga mahalnya sepeda gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya udah gitu loh. Jadi, 3 faktor ini sih buat gue jadi sangat amat menarik gitu. Karena it's never the same ya? Nggak pernah sama, dan kayaknya kayak yang kita jalanin sehari-hari kan. Lo siap melakukan segala sesuatu, tapi harus ada faktor-faktor yang lo harus bisa terima karena itu di luar dari jangkauan lo. Alat lo bisa persiapkan, tapi bisa jadi juga memang nggak bisa apa-apa. Alam gitu. Itu akan terjadi seperti itu gitu. Buat gue itu jadi sesuatu yang sangat menarik sih. Emang agak mirip stand up juga sih. Di satu sisi orang bilang itu kan stand up ya, but it's never the same. Kayak gue bawa set yang sama di kota-kota juga, ya sama-sama stand up, tapi sama-sama nggak sama juga gitu. Tapi kalau dalam hal Ironman lebih ekstrim aja konteksnya. Nah, gue tertarik untuk ketika lu bilang ketika nyampe 42, lu sempat ngomong gini, gue mau naik atau gue mau nambahin. Berarti sebenarnya di lari pun ada yang di atas 42? Oh ada. Lo tau nggak ada? Sih? 84, Mak. Bukan. Jaraknya. Pokoknya di atas 42 itu udah ultra sebutannya. Ada yang 50, Super ada yang 100. Kali ya, ultra. 100? Ada yang 150. Edan. Lo tahu kan ada ultra ITB, Ultra Run ITB Jakarta Bandung? Nggak tahu gue. Ada itu. Larinya 180 kilo. Iya. Sampai itu bareng sama truk-truk di Padalarang. Wah gila sih. Di Indonesia ada juga tuh yang ikutan tuh ultra-ultra itu. Ada. Dan ada Bromo Tengger Semeru itu 220 atau berapa. Kalau lo pernah tahu ada yang di Lombok kalau nggak salah, NTB atau NTT, itu juga ultramaraton dan itu berhari-hari. Bentar. Ironman. Gimana berhari-harinya, Mak? Berhari-hari. Lebih dari berapa hari ya? Gue lupa deh kalau yang ultramaraton. Nggak lari non-stop dong? Ada tidurnya. Tapi tidurnya juga lo batasin. Karena kalau tidur lo terlalu banyak, turun semua kan. Jadi otot lo yang udah ready dan segala macam turun gitu. Jadi akhirnya kan berstrategi juga terhadap tidur dan istirahat. Ya. Ini jangan-jangan hanya dilakukan sama orang-orang yang sebenarnya nggak pengen pulang ke rumah aja deh kayaknya deh. Ironman aja ada yang sebutannya apa ya? Kok gue jadi lupa. Double, pokoknya 20 Ironman.
Maksudnya 20? Jaraknya itu 20 kali Ironman. Hah? 20 kali Ironman? Iya, iya. Oh my Double, apa ya goodness. sebutannya? Jadi ini semua sih buat Badannya gue, kayak apa tuh, Mak? enggak biasa aja. Hah, Biasa masa aja. sih? Iya, biasa aja. Jadi gue pada akhirnya gue memahami bahwa tubuh manusia itu nggak ada batasnya. Literally, nggak ada Hmm. batasnya. It's so genius, it's so complicated yang membuat badan manusia tuh nggak ada batasnya. Jadi Lo bisa bersyukur dan mengingat lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sih, Mak? lo bisa lakukan apapun. Wow, Satu-satunya hal cuman latihan. Udah itu doang. gila. That in itself is worth to take home sebenarnya menurut gue. Bahwa ada orang yang ultra lari, berlari-lari, Ironman berhari-hari gitu maksud gue. Dan menyadari bahwa ternyata ada yang ngelakuin dan sebenarnya badannya juga maksudnya masih manusia gitu, bukan badan alien Mm-mm. setengah dewa lari gitu. Saya pikir-pikir ya berarti emang manusia mungkin nggak ada batasnya, cuman emang butuh latihan untuk bisa nembus Iya, batas-batas itu ya. iya. Tapi terus tadi lu bilang abis lu di 42, lu memutuskan untuk nambah cabang. Berarti kan masuk ke triathlon. Nambah cabangnya adalah berenang dan Ada. sepeda. Pada titik itu, lu belum pernah menseriusi berenang dan belum pernah menseriusi sepeda dong. Oh, betul sekali. Aneh, aneh banget dong. Gue berasumsi, tolong dikoreksi kalau gue salah, gue berasumsi otot yang lu pakai ketika lu main baseball, kan mungkin tidak ada manfaatnya ketika dilari dan sebaliknya. Dan dengan itu, otot yang lu pakai di lari, bukan otot yang Ya, sama lu pakai di berenang dan sepeda, kan gitu kan? betul, betul. Terus Makanya ngapain, Mak? ya kan kalau pertanyaan memilih triathlon karena semua tuh karena pengen tahu, karena penasaran. Udah itu aja. Penasaran akan si olahraganya dan itu tuh sebenarnya kayak apa gitu. Eh, mungkin kalau gue punya kesempatan buat si apa namanya pentathlon ya, apa sih yang 5 terus yang Ada ada lagi nembak, tuh. Ada. kan ada yang nembak sama naik kuda, ada kan? Bilang aja itu bukan pentathlon, itu adalah simulasi perang. Perang kan gitu, ntar tembak naik kuda, terus berenang, kabur dari penjahat, lari, sepeda gitu kan. Aneh-aneh aja Iya, jadi olahraga. waktu di waktu triathlon pertama itu, gue masih berpikir bahwa ini tuh sesederhana 3 cabang dijadiin satu Hmm. gitu. Jadi ya Lah emang udahlah, iya toh dong, by definition emang cuma 3 cabang dijadiin satu kan. by definition, tapi ternyata kan tidak seperti itu Hmm. gitu. Karena ketika gue sudah biasa lari, terus satu-satunya hal yang gue tidak bisa adalah teknik gaya bebas. Jadi gue mengawali triathlon gue dengan tidak bisa berenang, bisa Maksudnya berenang, bisa nggak ngambang, ngerti teknik ya? tidak ngerti teknik itu. Gue bukan kan kebanyakan mungkin di masa kecil tuh sempat belajar berenang Hmm. dengan pelatih gitu ya. Nah, Hmm. gue nggak waktu itu. Jadi Hmm. dan nggak ada juga yang ngajarin gue. Hmm. Gue hanya bisa gaya dada Hmm. gitu. Kebetulan saat itu anak-anak gue lagi les berenang Hmm. gitu. Jadi ya udah gue les berenang sama si pelatihnya si anak-anak gue. Hmm. Asal yang penting gue bisa gaya bebas gitu. Hmm. Ini dengan pemikiran bahwa gue mau ikutan triathlon gitu. Iya, itu gue udah berencana untuk ikut triathlon di jarak yang paling pendek. Hmm. Waktu itu di Bintan. Hmm. Di Bintan itu berenangnya cuma 500 meter. Jadi Hmm. bukan jarak yang sebenarnya, maksudnya kalau yang setengah tuh kan biasanya 750. Di Bintan Hmm. tuh ya kalau nggak salah 500. Hmm. Terus gue ikutan. Terus hanya dengan pikiran bahwa gue harus bisa dengan gaya bebas. Masa mau ikutan triathlon kayak tante-tante gitu kan berenangnya. Emang nggak boleh? Kalau misalkan ada yang mau gaya punggung, emang nggak boleh, Mak? Boleh, boleh, boleh. Cuman Nanti gue pelan cerita ya? kenapa. Oh ya, oke, oke. Kenapa menjadi gaya bebas. Ya udah, gue ikutan pakai si coach anak-anak gitu ya. Hmm. Terus gue mikir, sepeda, udah sepeda lah. Sepeda kan lo tinggal duduk goes gitu. Hmm. Turns out, waktu gue pertama kali, cabang yang gue paling struggling itu sepeda. Karena gue sama sekali tidak pernah latihan. Waktu berenang, udah bisa gaya bebas nih. Ya, mungkin 20 meter lah. Habis itu bodoh deh kayak tante-tante dari penjaga beres.
Gitu. Balik lagi ke basic ternyata. Nah, ini juga kenapa gayanya dipilih gaya bebas, karena eh, waktu lo waktu lo berenang, yang lo gunakan itu tuh sepenuhnya adalah badan yang atas. Hmm. Gaya dada itu tuh sebenarnya yang banyak bekerja itu kaki. Sementara kaki lo itu perlu dipakai saat sepeda sama lari. I see, make Gitu. sense. Makanya kenapa gaya bebas. Selain itu, gaya dada itu nendang peserta lainnya. Iya. Gitu. Karena kan Iya, kakinya iya gitu betul. kan. Jadi Kakinya kemana-mana ya, ganggu. jadi nendang-nendang gitu. Itu juga waktu lo gaya gitu juga nutupin yang kiri Iya, kanan tuh, jadi susah. iya. Itu kenapa akhirnya tekniknya gaya bebas. Nah, Tapi lu tapi pernah nggak ngelihat, sorry gue potong dikit, pernah nggak lu ngelihat ada yang ngotot aja mau pakai gaya dada, atau ngotot pakai gaya ada. kupu-kupu gitu, gokil ya kan? Susah banget tuh, dia emang pengen menantang dirinya sendiri aja. Gaya kupu-kupu terus-terusan enggak, karena gaya kupu-kupu salah satu gaya yang paling menghabiskan tenaga. Ya asli. Tapi di beberapa, jadi kan waktu di awal kan masih cetek, masih pendek tuh pantainya. Itu pakai gaya kupu-kupu, jadi karena supaya lebih bisa lompat-lompat terus ke depan gitu. Terus pas Oh mau gitu. finish, pas mau selesai berenang juga biasanya pakai gaya itu gitu. Oke, terus? Ada yang ngambil gaya itu atau enggak? Ada. Beberapa memang menggunakan gaya itu. Even ketika melakukan, kayak gue kemarin terakhir kan ikutan Ironman di Langkawi, Malaysia, ada yang memang mengikuti itu. Dan race-nya juga beda-beda. Mungkin nanti gue cerita soal penyelenggaraannya. Tapi kalau tadi ngobrolin mempelajari si cabang-cabang itu, yang kemudian gue bener-bener dalami itu setelah lari gue udah biasa lakukan, yang bener-bener gue dalami adalah berenang. Dan saat ini gue sangat enjoy berenang. Gue yang berasa gue yang sekarang nih, terutama masa pandemi ini, yang gue rindukan tuh adalah latihan berenang. Karena sekarang, jadi setelah gue ikutan Ironman, memang jadwal latihan gue tuh jadi seminggu tuh masing-masing cabang tuh 2 kali minimal. Sementara sekarang gue nggak bisa berenang. Nah, yang gue lagi drill sekarang adalah sepeda. Karena gue boros banget ternyata di sepeda. Yaitu tadi, ternyata gue paling lemah di sepeda. Ternyata sepeda itu bukan hanya soal duduk dan goes gitu. Emang apa, Mak? Kalau bukan cuma duduk dan goes? Kalau duduk dan goes cuma 5 kilo ya oke lah. Tapi kan lo mau 180 gitu. Kan masalahnya itu. Ya tapi kan maksudnya kan berarti kan cuma duduk dan goes lebih kuat gitu kan? Gitu kan? Enggak? Iya. Nah, maksud gue, Tapi kan at least you're sitting down. Enggak? sitting down kalau 5 jam, 6 jam ya nggak cuma sitting down dong. Habis itu lo Iya mesti sih. lari. Iya Habis itu lo sih. mesti lari. Gitu. Jadi ada anak Gons kok, dan dia kenceng banget, siapa namanya? Johan ya? Angkatan berapa ya? Angkatan lo. Gue nanya sama Didot kok. Oh ya? Iya. Itu dia kenceng banget. Ada Dan gue dia teman angkatan gue namanya Johan, tapi dia gendut dulu. kayaknya Bukan sekarang mungkin kayak. enggak. Oh ya mungkin ya. Terus udah gitu? Nah, ketika gue kemarin di pas terakhir, terus gue lihat, emang gue tuh sepeda gue jauh di bawah rata-rata. Kan pakai age group juga tuh. Di age group gue tuh salah satu yang di bawah-bawah gitu. Jadi itu kenapa gue lagi ngedrill kemampuan sepeda. Gitu. Terus setelah lu menyadari, oh ini gue mesti step up my game dari sisi berenang, step up my game dari sisi sepeda, terus yang lu lakukan apa? Lu beli kayak sepeda statis atau lu ikutan latihan gitu? Mungkin Iya. pertanyaannya gini, persiapan apa atau latihan apa yang pada akhirnya lu ambil supaya skillnya ngejar ke skill lari gitu? Waktu di awal, waktu sebelum gue ngambil triathlon, gue masih memahami bahwa ini adalah 3 cabang. Tapi ketika gue ngambil Ironman pertama, dan gue did not finish itu di NF, gue benar-benar menyadari bahwa ini bukan 3 cabang. Ini satu kesatuan yang memang melakukan 3 kegiatan. Jadi makanya triathlon itu satu cabang olahraga, bukan 3 cabang olahraga di barengin lombanya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ini juga soal strategi gitu. Jadi misalnya berenang. Berenang itu kan soal
kalau lo memang baik, cepat berenangnya, maka lo bisa ngambil di situ tuh. Lo ngambil di berenangnya, lo cepetin gitu. Kalau lo memang bagusnya di sepeda, lo akan berenang yang penting selesai, terus lo kencengin sepedanya. Lari itu adalah soal menyelesaikan keseluruhan kegiatan. Jadi kalau lo udah bagus di salah satu, tapi lo larinya payah, maka lo nggak bisa beres gitu. Nah ketika itu terus kemudian gue nyari coach. Gue memang mencari coach triathlon gitu. Karena di awal gue masih nyari coach masing-masing nih. Jadi gue nyari coach sepeda yang akhirnya gue nggak dapet. Gue nyari coach lari, dapet, dan gue coaching lari gitu ya. Gue dapet coach berenang, dan di coach berenang itu yang gue mendapatkan teknik yang benar. Jadi yang sebelumnya kan cuma sama pelatihnya anak-anak, tapi akhirnya gue memang sama dia memang pelatih renang gitu. Memang sebelumnya atlet, dia memang sekarang latih atlet gitu. Jadi gue mendapatkan teknik yang benar gitu. Di situ gue jadi dapat kenikmatannya gitu, dan apa ya? Ya kenyamanan ketika berenang. Jadi benar-benar yang ngerasain kalau ngerti rakit tuh yang bisa dapat ritmenya lah gitu. Dan tentunya berenangnya beda sama, kan lu kan di laut ya akhirnya ya. Kalau kolam renang kan nggak ada ombak yang ngelawan lu gitu. Iya. Di waktu yang di Cairns itu salah satu tantangannya ombaknya gede banget. Ombaknya gede banget, dan itu membuat lo perlu lebih banyak ngelihat. Kan kalau di kolam renang lo bisa lihat ke depan. Kalau di laut kan lo nggak bisa lihat ke depan. Sedangkan lo kan nggak, lo mesti tahu lo arahnya kemana dan segala macam kan. Nah itu terus jadi lebih sering lihat gitu, dan itu bikin punggung jadi lebih fatigue, sehingga waktu di sepeda jadi lebih kepayahan. Astaga Tuhan. Gitu. Gue yakin yang lagi nontonin ini juga udah capek nih, Mak, dengerinnya, Mak. Maksud gue, ini this is tapi kan gini, torture. Lo gini ya, lo tadi bilang, lo lari setiap pagi lo lari 5 kilo. Buat yang larinya sebulan sekali, yang lo bilang itu melelahkan lagi. Iya sih. Kan pasti begitu, kan pasti akan naik terus. Dan kita sendiri juga ngerasain bahwa, ya lo tau lah kalau misalnya main basket, yang tadinya cuman half time, kuat terus-terusan, sampai lo bener-bener kuat tuh full game, main terus-terusan gitu. Kan karena memang kapasitas kita memang meningkat. Makanya tadi gue bilang, human body itu amazing gitu. Ajaib banget lah. Kita nggak bisa ngebayangin yang tadinya kita bayangin nggak bisa. Ternyata bisa kalau latihan gitu. Iya. Nah, gue punya ini juga. Gue suka ngomong gini, karena suka ada yang alasan. Ya lo kan nggak ngerokok. Waktu gue mulai lari, gue ngerokok. Dalam kondisi gue ngerokok. Sampai, kalau nggak salah sampai full maraton gue masih ngerokok deh. Gue nggak inget lu ngerokok. Kapan lu ngerokok, Mak? Ada masanya waktu kuliah gue memang enggak, tapi abis itu pas gue kerja kan terus gue ngerokok. Aneh terus, lu. Nggak jelas. Pas kan itu gue biar keren-kerenan. Sampai di titik udah nggak keren lagi kayaknya, terus gue berhenti gitu. Jadi lu sempat dalam kondisi ngerokok udah mulai maraton? Iya, udah sempat lari jauh. Dan itu makanya gue membuktikan bukan soal ngerokok nggak ngerokok. Dan gue tahu persis banyak juga atlet triathlon yang dia sampai dengan saat ini juga masih ngerokok. Memang ketika masih merokok itu kemampuan dalam menyimpan oksigennya lebih sedikit, memang. Tapi lagi-lagi soal latihan. Kalau lo ngerokok tapi latihan juga, pada akhirnya lo bisa menyamai sama yang ngerokok. Sebenarnya begitu. Ya. Tanpa bermaksud mengendorse yang ngerokok ya. Iya. Tapi gue jadi penasaran. Kalau lo lagi mau race gitu ya, lagi mau Ironman, lo ada kayak masa 1 bulan gue harus jaga makan, tidur bener. Jadi ada kayak prepping gitu nggak kayak atlet olimpiade gitu? Jaga makan nggak terlalu, karena sebenarnya justru mesti jaga energi kan. Kan kalau untuk Ironman itu lo minimal tuh seminggu masing-masing cabang tuh latihan 3 kali. Terus ada long distance-nya di per minggunya, dan itu lo latihan dalam waktu
3-4 bulan. Gue waktu itu juga bilang ke Toro, gue bilang gampang kok, yang penting lo seminggu latihan 3 kali masing-masing aja. Tapi terus plus di weekend lo long distance tuh, salah satu cabangnya lo long distance. Sehingga lo butuh energi. Jadi kalau lo ngebatasin karbo misalnya, ya lo besok paginya lemes, nggak bisa latihan. Gitu. Jadi makan dan segala macam itu, kalau gue ya paling nggak kan tadi gue bilang gue bukan yang ngejar, pokoknya gue harus lebih cepat, harus lebih ini di next race-nya dan segala macam. Gue nggak terlalu menjaga makan, tapi gue lebih berhati-hati. Gue naik Gojek aja takut. Karena? Ya udah latihan lama-lama nggak jadi race gara-gara kecelakaan kan nggak lucu. Baru mau nanya gue, Gitu. ada yang berubah nggak gaya hidup lu sejak lu mulai triathlon atau Ironman? Ini Masih yang ngasih berubah. dampak kepada kelakuan sehari-hari gitu. Pasti berubah. Tidur pasti berubah. Karena lo menjaga untuk seger di latihan berikutnya. Kayak rugi, lo latihan, lo capek, tapi lo nggak berada di stamina yang cukup untuk lo berlatih. Hanya karena lo kurang tidur. Jadi ya udah akhirnya tidur tuh jadinya nggak pernah lembur lagi tuh, maksudnya nggak pernah lebih di atas dari jam 12, jam 11 tuh udah paling malam gitu. Ini terutama ketika menuju race ya. Jadi kan ada on season, off season. Sama lah kayak berbagai olahraga lainnya. On season tuh berarti lo sedang masa persiapan. Jadi juga bukan berarti lo mau olahraga, lo mau race dengan durasi selama itu, terus lo nggak ada latihan intensif. Tetap perlu ada tuh latihan intensif. Karena ini juga bagian dari menjaga kayak latihan seminggu 3 kali masing-masing cabang. Itu kan berarti lo latihan olahraga tuh 9 kali minimal setiap minggu. Dan lo pasti jenuh. Pasti. Gitu. Untuk menjaga itu, ya nggak usah sering-sering. Lo bukan hidup buat olahraga kok. Kita ngejalanin kayak biasa gitu. Lo bukan hidup buat race juga gitu. Jadi off season itu perlu sehingga lo nurunin intensitas latihan. Yang kalau gue sendiri yang sering kali gue alami adalah di bulan kedua itu jenuh sama rutinitasnya. Jadi kalau latihan 3 bulan tuh di bulan kedua tuh jenuh sama intensitasnya. Nah itu biasanya gue bikin program atau coach gue ngasih program emang seminggu tuh off. Mungkin kalau latihan tuh cuman ya sedikit gitu, kayak cuman 2 kali. Dari 9 tuh jadi cuman 2 kali gitu. Jadi itu benar-benar off. Tapi itu tujuannya adalah memang rest itu tuh, di masa rest itu lo memberikan, jadi satu memberikan kesempatan otot lo untuk build, recover, jadi lebih kuat justru. Jadi nggak ditor lagi gitu. Jadi di recover sehingga ketika lo start justru lo kemampuannya lebih. Terus ngilangin bosen. Karena lo butuh stamina untuk latihan yang seterusnya gitu. Dan itu dia kalau lo tadi tanya, ada nggak berpengaruh terhadap hidup gitu ya. Itu semua menurut gue kayak pemahaman bahwa segala sesuatu yang dibutuhin cuma latihan. Dan itu akhirnya gue implement ke segala hal. Gue percaya bahwa kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau. Bedanya adalah latihan. Kalau kita latihan, maka bisa gitu. Gue sampai punya pemikiran bahwa hal yang membuat seseorang itu tidak bisa akan satu hal, itu tuh hanya cacat fisik gitu. Cacat fisik tuh maksudnya ada hal yang nggak nyambung, kayak misalnya kalau misalnya kelainan mental, berarti kan ada di syaraf, di kepala gitu ya. Atau tidak bisa melihat ya karena memang indera penglihatannya memang nggak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya lo bisa melihat, maka lo bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Batasannya adalah kondisi fisik gitu kan? Iya, batasannya cuma kondisi fisik, betul. Ya. Terus kalau lu udah kelar Ironman, berapa lama lu istirahat dan nggak ngapa-ngapain sebelum ngambil Ironman lagi? Sebelum ngambil lagi? Iya. Biasanya hari kedua abis race udah mulai berburu race berikutnya. Yang bener lu, Mak. Masa lu nggak ada
Gue pengen Tapi makan kan babi buat guling. Jangan daftar. babi guling deh gitu. Apa Ya, gitu. tapi kan itu buat daftar. Itu buat daftarnya. Ya kan, tapi Bukan kan buat... daftar kan berarti ada niat. Gue mau 15 jam lagi nih ngelewatin kayak begini. Maksud gue, baru juga kelar, Mak. Atau gini, gue tarik mundur Gue deh. Dalam 1 tahun, yang tersedia untuk lu ambil, ada berapa Ironman sih? Ini tersebar di seluruh dunia ya. Kan mereka kan pasti ada jadwal rutin ya, kayak Boston Marathon gitu, atau apalah gitu. Pasti kan tersebar tuh. Dalam 1 tahun ada berapa Ironman yang bisa lu ambil sebenarnya? Ironman aja. Iya, Ironman aja. Kalau Ironman aja 1 dalam setahun. Oh, gitu. Tapi dalam setahun itu gue juga ikutan full maraton, gue ikutan sepeda juga. Kalau ada triathlon, maksudnya yang Olympic distance tadi, gue ikutan gitu. Jadi sebenarnya penyelenggara Ironman cuma 1 ya? Enggak, Oh, enggak juga? penyelenggara Ironman kan license. Oh, Jadi gitu. kayak sebenarnya tuh tahun ini harusnya ada di Ironman itu kan selama ini tuh ada di Bintan. Uh, tahun ini harusnya tuh ada di Lombok. Itu pertama kali tuh ada, maksudnya nambah gitu loh. Tapi seluruh dunia tuh ada banyak banget. Di Asia aja ada banyak, di Malaysia ada di Langkawi. Dulu sempat ada di Putrajaya kalau nggak salah, tapi terus jadinya cuma di Langkawi gitu. Di Australia ada banyak, ada sampai 6 atau 8 gitu. Lu udah pernah Dalam berapa setahun, kali Ironman? Yang full itu 3, yang half 2. Half sekali, jadi 4 total. Di mana aja tuh? Yang half di mana? Half di Bintan. Terus yang full? Cairns? Full di Basselton, di Cairns yang did not finish, Basselton, sama di Langkawi. Langkawi. Jadi tadi yang lu bilang 1 kali setahun tuh 1 kali yang di Indonesia ya? 1 kali yang gue ikutin, yang gue berencana untuk mengikuti. Gitu. Oh. Tapi kan gini, kalau lo ngomongin, gini deh, abis lo stand up, abis closing, ya, selesai nih semua, antrian tanda tangan apa segala macam, hari keberapa lo berniat untuk bikin lagi? Sejujurnya sih belum selesai tour juga udah kepikiran yang selanjutnya sih. Nah, itu sama gitu. Dan lo lebih thrill lagi pasti begitu lo tutup di kota terakhir itu. Iya nih, bener. Gue emang mesti bikin rencana gue yang kemarin. Pasti gitu. Karena jadi gue selalu ngerasain, dan ini juga yang dirasain sama teman-teman yang ikutan triathlon, race, lari, dan lain-lain ya. Bahwa akhirnya medali itu kayak closure aja dari keseluruhan yang udah dijalanin. Lo pasti sering kali ngerasain di sebuah game, ini tuh bukan soal menang atau kalah, tapi kalau lo ngerasa it's a good game, then it's a good game. Karena it's a good, lo bermain dengan baik, tim lo bermain dengan baik, lo dapet lawan yang ngelawan lo dengan baik juga gitu. Udah nggak penting lagi akhirnya menang kalah. It's a good game gitu. Berarti sebenarnya ya, ngejalanin Ironman atau triathlon atau apapun itu, untuk atlet-atletnya ada sedikit rush gitu ya, ada sedikit, bukan ketergantungan ya, kayak bukan kecanduan juga ya, tapi ada thrill-nya yang dirindukan gitu. Kayak gue jadi ngerti gitu, maksud gue tour gue belum selesai, gue udah ngerencanain yang selanjutnya. Dan gue inget kok terakhir kali setelah gue Pragi Waksono Stand Up Comedy Special itu hari Sabtu, hari Selasa gue udah open mic lagi untuk ngulang lagi set dari nol. Mungkin orang ngelihatnya, anjing capek banget nih manusia, baru juga kelar tur masa dia mulai latihan lagi gitu. Tapi duit dalam hal triathlon mungkin medali ya. Duit bukan jadi faktor yang memicu gue untuk ngedorong, tapi kebahagiaan dan turnya capek. Itu kayak ketika gue bilang oke, gue mau tur, itu kayak gue tanda tangan kontrak untuk stres lagi, untuk capek lagi, untuk begadang lagi, untuk jet lag lagi. Tapi the thrill on stage itu yang dicari, dan itu yang dicari sama pelari ya. Iya, and that's where your energy come from kan. Betul. Lo tuh, gue cukup yakin ya dengan lo tuh ketika lo berada di atas panggung, lo tuh sebenarnya menyerap energi semua. Iya. Semua yang ada tuh yang lo sedot semua, dan itu jadi bensin lo itu. Dan betul. Ya sama, itu yang memang dirasain. Suasananya. Lu kalau di
waktu yang gue rasain di Cairns sama di Basselton, mungkin ini karena memang suasana di sportsmanship di Australia ya, begitu hidup gitu ya, itu tuh sangat menyenangkan sih suasananya gitu loh. Jadi orang nyemangatin, mereka tuh baca kan, kalau lo race kan ada nama lo kan gitu. Mereka tuh baca, come on Ramya, you can do it gitu. Dan itu siapapun itu gitu. Mereka nggak kenal, Itu tapi mereka cuma lihat ini orang-orang gila lagi gue semangatinnya daripada mati di tengah-tengah gitu. Ayo Ramya, let's go, don't die gitu ya kali ya. Intinya ngasih support aja kan. iya, jadi mereka tuh memang suportif banget dan itu energi itu yang dirindukan, suasananya gitu. Waktu di race camp di apa namanya, race area gitu, waktu ngambil kitnya dan segala macam itu, suasana itu tuh yang memang menyenangkan sekali gitu. Lo berada di satu tempat, semua bertujuan sama, datang dari tempat berbeda gitu. Itu kan pasti menyenangkan rasanya, kayak apa ya? Gue Ya suka ngerasain ini kalau gue bisa mungkin ngebayangin lo pernah, festivity-nya sih. iya. Lo waktu World Tour sempat Jumatan nggak sih? Jumatan mulu Nggak gue. Jumatan. Nah, ngerasain kan, rasa itu tuh ngerasain kan, bahwa ini nggak kenal, Ya, tapi menuju ke punya kegiatan yang bareng-bareng dan sama-sama, ya, dan kita somehow mempunyai bahasa yang sama gitu. ya, Bukan ya, bahasa ini ya, verbal ya, gitu, tapi ya, bahasa gitu, bahasa keseluruhan. ya. Itu sensasi kalau kita naik haji gue rasa. Sama Iya, tuh. makanya dirindukan kan Iya, iya suasananya dan segala benar-benar. macam. Iya. Benar, benar. Tapi kalau misalnya lu lagi Ironman kayak di Cairns atau di Basselton atau di Langkawi gitu, rata-rata orang Indonesia yang lu temui berapa banyak tuh Mak ikutan begituan? Kalau di Langkawi banyak. Oh, tadi gue mau cerita soal penyelenggaraan. Sejauh ini tuh memang yang menurut gue sangat ketat, profesional, baik gitu ya. Memang di Australia. Karena gue baru sejauh itu ya, baru sejauh Australia yang gue ikutin. Di Langkawi sama seperti di Bintan, yang organisernya dari Singapura kalau nggak salah, itu quite loose gitu. Uh, itu kalau nah lucunya kalau berapa banyak orang Indonesia, kalau di Langkawi jelas banyak. Indonesia kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 gitu. Terbanyak. Nomor 1 terbanyak. Nomor 1 jelas Malaysia, nomor 2 Australia kalau nggak salah. Apa tuh nomor 2-nya Singapura gitu. Terus habis itu baru Indonesia. Di Cairns pokoknya kalau di Australia biasanya tuh yang banyak selain orang Australia, selain negara itu sendiri, Jepang banyak. Jepang, Indonesia tuh mungkin sekitar 30-40-an dari sekitar lebih, berarti 100-an dari sekitar 1.500 gitu. Berarti berapa tuh? 10%? Yeah. Tapi mungkin nggak lebih dari itu sih. Still 100, kalau kita pikir-pikir 100 juga bukan jumlah yang banyak sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Apalagi tadi lu sempat ngomong ada satu race yang orang Singapurnya malah lebih banyak daripada orang Indonesia gitu. Padahal Singapura jumlahnya berapa sih gitu. Sehingga ketika lu balik di Indonesia, itu jadi semacam, tau gak sih, kayak sesama Highlander, kalau ngelihat Highlander lain kayak, oh ini Highlander juga nih gitu. Lu kayak gitu nggak? Lu lagi lari nih di Car Free Day, ini si Iron Man nih. Terus dia notice lu, Iron Man. Kayak gitu juga nggak? Gue nggak notice. Nah ini, kalau gue kelemahannya gue nggak doyan berkomunitas. Gue nggak doyan dari sejak lari itu bahkan. Jadi gue nggak bareng-bareng, nggak bergabung sama komunitas dan segala macam. Bukan karena apa-apa ya. Which sebenarnya itu menyulitkan diri gue sendiri waktu itu. Gue kebingungan nyari coach. Kalau komunitas kan gampang, tinggal nanya gitu ya. Tapi waktu itu gue mikir, ya ngapain orang larinya juga sendiri, ngapain gue mesti bareng-bareng. Tapi buat beberapa orang kan komunitas itu ngebantu ya. Kadang-kadang ketika lo males, terus ada temen lo bilang, alah udahlah datang aja, kita ketemuan gitu-gitu, terus akhirnya lo datang gitu. Itu tuh cukup ngebantu. Sehingga gue nggak terlalu kenal muka-mukanya siapa aja. Tapi biasanya gue notice dari baju. Ya. Tapi ada nggak satu atlet Ironman yang
kayak lu kagumi gitu. Wah di Indonesia sih kayaknya yang paling canggih nih orang sih. Ini orang ada mulu misalnya, atau ini orang ya bener-bener atlet yang selalu ngejar posisi gitu. Ada? Yang gue tahu bukan orang Indonesia sih, tapi di Indonesia dia. Namanya Dul. Dia orang Aljazair kalau Betawi. nggak salah. Orang Aljazair domisilinya Indonesia? Domisilinya Indonesia. Oh, wow. Dia cukup itu apa namanya ya pokoknya ningkat terus gitu. Dan ada juga yang tapi gue lupa namanya, yang gue sempat lihat, maksudnya mukanya familiar gitu, gue tahu. Dan dia juga emang nge-push untuk ini dapat podium kan istilahnya itu, dapat podium gitu. Mungkin kalau atlet nasional sih Johari Johan sih yang gue kenal ya. Maksudnya gue tahu karena dia kemarin Asian Games, terus habis itu waktu ikutan, terus gue notice, oh ini si Johari Johan nih, terus gue kenal muka kayak gitu-gitu. Mungkin sih dia. Okay. Tapi karena mungkin gue bukan soal itu sih, bukan soal prestasi, jadi gak terlalu siapa sih yang di podium sekarang, karena gak gue incer gitu loh. Ya. Jadi total sebenarnya in total termasuk dengan yang 5 km itu medali-medali berapaan? Ada berapa biji di rumah? Nggak tahu, dan gue nggak. Itu kan gue udah lumayan dari 5 tahun. Kebanyakan itu medali lari sih. Gue juga punya medali, gue baru inget, Mak, medali lari. Ikutan apa lo? Itu ada sebuah perusahaan asuransi bikin twin run, lu inget nggak? Pernah tahu nggak lo? Jadi sebenarnya sih heavy di gimmick sih. Jadi Yayasan Pita Kuning kerjasama masih asuransi ini. Asuransi ini bikin twin run, di mana larinya berduaan, terus pakai baju, satu sisi tangan kita sebelah sini, gue sama Steny, satu sisi tangannya sebelah sini. Terus kita lari keliling-keliling GBK, ada rutenya. Kayaknya nggak nyampe 5 km juga soalnya. Habis itu pas sudah selesai, bentuk medalinya hati gitu, cuman kebagi dua, satu di Steny, satu di gue. Udah, cuman itu doang medali yang gue punya. Tidak happy saya punya medali seperti itu. Tidak ada niat untuk melanjut lagi. Tapi pertanyaannya, makanya ini ikutan nah kan lucunya gini, kalau virtual race itu yang dijual tuh medali. Jadi yang lo ikutan tuh karena emang bentuk medalinya gitu. Ya. Tapi kalau emang race, gue sempat ada masanya di mana kayak kesetanan gue ikutan race. Bener-bener yang, wah besok ada race ini, gue ada race ini, ikut lagi, daftar lagi gitu. Habis itu capek sendiri sih. Capek bangun paginya gue, kalau race itu kan mulainya kan startnya kan biasanya jam 5 ya, itu udah agak siang. Sorry nih, startnya jam 5, Mak. Iya, ya Allah, startnya ya jam 5. Kan lo mesti mikirin nyari parkir, belum lagi kalau race-nya di Monas atau race-nya di BSD gitu kan, lo mesti berangkat jam 3:30 gitu kan. gue capek itunya sih sebenarnya, jadi gue udah nggak terlalu, akhirnya gue milih gitu, toh juga gue lari tanpa race, bukan ikut race juga, gue larinya juga 5-10 kilo juga gitu, jadi udah bukan itu goalnya. Dan bukan ini loh, bukan berarti gue sampai dengan saat ini gue masih mengalami bahwa malas banget untuk perginya. Jadi misalnya race itu tuh jam 3:30, jam 4 gitu, itu selalu pertanyaan yang, duh ini tuh malas banget gitu. Ketika gue mau ke Langkawi, ke Bali Triathlon, di malam saat gue packing itu tuh kayak, gila ya, ini tuh harus ya gini, kayaknya nggak jadi aja deh, gitu. Berarti sebenarnya bisikan bangsat itu selalu ada di setiap level kita dalam kehidupan ya. Si anjing ngikut terus ternyata ya. Bangsat. Itu lo jawaban atas itu cuman yang, goblok, lo udah 3 bulan latihan, masa lo nggak pergi besok gitu, cuman gitu doang. Tapi kan tipis banget ya untuk yang, ya udahlah, udah nggak jadi deh. Tipis banget gitu. Sama maksudnya gue pikir itu cuma terjadi sama orang-orang level gue bangun pagi. Gue kan lari juga jam 5-an kan, 5:15 gitu. Gue bangun jam 5, aduh malas banget nih. Terus satu bilang, kalau lu udah di luar rumah, udah deh. Pokoknya target lu keluar rumah aja dulu gitu. Terus sama,
suka ada yang bilang, goblok gitu. Tapi udah nggak ada 3 bulan latihan. Goblok, udah berhenti sampai situ doang. Tapi gila ternyata, what a next bukan exhausting ya. Maksud gue, what an interesting thing to understand bahwa ternyata rasa malas tuh selalu kick in dimanapun lu di level karir lu. Gila ya. Iya. Nah, terus gini, ada yang menarik juga. Di saat lo melakukan risk, lo akan mempertanyakan segala sesuatu yang lo lakukan. Kayak orang mau bungee jumping ya. Udah di ujung, aduh gue ngapain sih ini gitu ya. Jadi misalnya kayak, kalau full maraton, tuh biasanya di kilometer 35 gitu tuh. Kilometer 35 sampai 40, 35 sampai 40 bener. Itu mempertanyakan, ini gue ngapain sih kayak gini gitu. Terus gitu tuh 5 kilo lo kayak gitu. Tinggal 2 kilo lagi habis. Ya udah deh, beresin aja gitu. Ya ampun. Ironman juga sama. Ironman kan kalau 14,5 jam, 14 jam, udah mulai semangat gitu ya. Nih seru nih, akhirnya dapat ngejalanin gitu, yang mempertanyakan, ini ngapain sih gue kayak gini? Boleh nggak sih udahan aja gitu? Itu yang tahap berikutnya itu mati rasa, udah nggak ada muncul segala macam, lo udah jalan kayak robot, muncul balik lagi tuh ke awal, semangat nih, udah tinggal segini lagi, terus lo alamin gitu siklus itu terus-terusan. Nah itu yang tadi gue bilang bahwa kalau gue sendiri, gue mengalami itu jadi kayak ya sebenarnya kayak menjalani hidup lo, tapi lo pack in ke dalam satu saat dan ya hitung-hitung latihan jalanin hidup lah. Enggak sih, sebenarnya enggak segampang itu. Tapi ya, Mak, kan lu tadi sempat ngomong tuh, waktu lari lu nyampe 42, terus lu mikir, gue ngapain ya? Gue tambah cabang. Terus udah 3 cabang nih. Terus lu naikin kilometernya. Terus kilometernya udah naik nih. Terus udah nambah cabang. Nah, abis ini kan ada pilihan untuk naik lagi sebenarnya. Karena ada Ultra Super Saiyan Ultraman, Ironman, sama ada pentathlon itu tadi. Nah, lu mau kemana? Satu, Ironman itu peak-nya ya, atau mau disebut naik hajinya lah gitu ya. Itu di Hawaii, di Kona. Itu kayak kalau maraton, naik hajinya tuh Boston Marathon gitu. Kalau ini tuh di Kona, Hawaii. Karena sama, lautnya berombak, ada hiu juga gitu. Terus sepedanya naik gunung, elevation-nya menantang, terus mataharinya atas bawah karena aspal. Jadi Habis itu dihadap sama Maui, sama Moana. Karena kan bawahnya kan dia kan gunung berapi, jadi kan panasnya dari bawah, terus panasnya matahari. Nah itu sepeda dan lari itu dengan situasi kayak gitu. Itu salah satu goal gue. Terus sebenarnya gue agak berpikir ke ada namanya Norseman itu di Norway. Itu agak, tapi ini gue kayaknya sih less likely sih. Ini tuh agak kayak bukan cross country ya, tapi gitu dia berenangnya, lo nyemplungnya di tengah laut. Malam-malam, pagi-pagi, terus di lautnya Norway ya. Jadi ya kebayang. Dengan suhu dinginnya itu, terus karena gelap, acuan lo cuman ada api unggun di pantai. Tuhanku. jadi lo suruh berenang lah, pokoknya sampai sana. Terus dia sepedanya naik nanjak karena dia naik gunung. Sama, terus larinya juga naik gunung. 10 kilo terakhir itu emang lari di gunung gitu. Itu menurut gue itu menantang sih, tapi gue kayaknya sih sampai dengan saat ini ya goal gue sih Kona Hawaii. Terus kalau udah nyampe gunung, turunnya gimana? Terjun payung? Turunnya pakai mobil dong. Oh, gue pikir ada lagi. Gak bisa ya? Si pentathlon itu kan tadi kan panahan, menembak sama berkuda ya? Gak bisa tuh. Jadi habis sepeda, lari, berenang,
berkuda tapi mancing ujungnya. Bisa nggak kayak gitu? Jadi cuma duduk gitu-gitu. Tapi kalau nggak salah pentathlon itu bukan satu race terus-terusan deh. Gue lupa sih. Jadi Dibagi dia ya? rangkaian kegiatan gitu. Tapi gue nggak terlalu ini deh. Tapi kalau lo nanya apakah ada yang the next levelnya, Setelah Hawaii kena gitu misalnya? enggak sih. Gue ngerasa kalau sekarang Ironman pun gue mau memperbaiki waktu gue aja gitu loh. Karena gue masih di age group gue itu gue masih di akhir-akhir tuh gitu. Gue pengen memperbaiki itu aja, dan sejauh ini sih menurut gue rasanya sih cukup dengan bentukan latihan dan segala macam. Jadi kalau lo tanya soal lifestyle, apapun kegiatan yang seperti ini itu kan pasti menyita waktu, dan lo pasti butuh support keluarga. Definitely gitu. Iya benar. Lo ada masanya lo butuh latihan 4 jam, 5 jam di hari Sabtu gitu. Gue pagi hanya bisa sepeda, terus habis itu berenang. Terus nanti sorenya gue lari gitu, karena kan siang-siang kan kerja gitu kan. Sehingga banyak latihan yang ditaruhnya di weekend. Jadi long distance gue memang di weekend gitu. Pola latihan gue kayak gitu. Nah, ketika di weekend ya yang dikorbankan kan waktu bareng sama keluarga gitu. Jadi dukungan keluarga tuh emang ya sangat dibutuhkan. Yeah. Jadi gue rasanya sih tidak ingin ngambil yang lebih lagi karena it will be so selfish jadinya. Yeah. Kebutuhan latihannya lebih dari sekarang. Oke, kalau gitu. Berarti selanjutnya nantikan saya di Ironman berikutnya. Anjing, gokil. Tidak akan terjadi. Race aja, race. Hah? Race aja. Ikutan race aja. Satu-satunya bareng kita. Rada memancing rasa penasaran gue tuh yang Star Wars itu tuh. Hanya karena Star Wars-nya aja emang pinter tuh anjing-anjing tuh. Karena kalau misalnya ada stand up komedi run, ikutan gue kayaknya. Hanya karena stand up-nya aja sih. Komik aja bikin gimana? Aduh, sehingga ada lagi. Lo untuk lari. Siapa di antara para pelawak Indonesia yang mau diajak begituan? Gua aja kayak gini dibilang aneh. Tapi Rama, it is a wonderful conversation. Semua rasa penasaran gue terhadap Ironman yang bagi gue ya, sebagai orang awam ngeliatnya, ngapain sih lu pada kayak, aduh ngapain sih lu pada gitu. Sekarang kejawab. Dan ternyata motivasi di balik orang ikutan Ironman sebenarnya nggak beda dengan motivasi gue melakukan tour, atau gue punya ambisi-ambisi personal yang mau gue capai di masa depan nanti. Ternyata sama, cuman beda di ranah aja, beda di ada yang kepatil di lari, ada yang kepatil di stand up, mungkin ada yang kepatil kayak gue dan sepak bola tuh kayaknya rada-rada ini deh, puber kedua deh, kayak lucu nih sepak bola nih, beli-beli baju, ya kan latihan-latihan. Dan jangan bilang gue nggak capek ya, capek. Iya. Capek, latihan capek, race-nya apalagi capek. Kayak lo ngejalanin World Tour kan capek kan, tapi kan lo juga dapat energi juga. Iya, dan it's worth it. Semua capeknya ya, terutama ketika lu udah ketemu. Tapi ya maksud gue yang nonton pasti kalau ada yang bertahan sejauh ini, ini ngobrolan kayaknya sejam lebih deh. Kalau misalnya ada yang bertahan, harusnya sih dapat sesuatu sih. Moga-moga mancing-mancing untuk ngapain lah gitu. Mungkin lari, ya, mungkin apa. Iya, kan sekarang kan lagi pada komentar soal recreational sport atau recreational runner, recreational bikers gitu. Karena yang biasa sepedaan sebel gitu, di jalur sepedanya penuh sama recreational bikers gitu. Tapi gue harus bilang bahwa mereka itu akan mendukung kita semua sebenarnya. Semakin banyak orang yang bersepeda, maka sebagian dari situ akan nerusin, sehingga kita jadi lebih semangat karena punya teman lebih banyak, ngejalanin juga lebih semangat, lebih banyak race yang jalanin dan segala macam gitu. Ya. Kita kan sebenarnya emang kebanyakan kita kurang olahraga. Ya. Itu yang kayak gitu-gitu tuh, yang si recreational biker, yang cyclist, apa sih istilahnya, pesepeda. Ya itulah. Iya. Yang bikin orang yang beneran profesional ngerasa, ini apaan sih? Itu ada di mana-mana. Sekarang lagi ada di YouTube tuh, Mak. Ada recreational YouTuber dari TV, artis-artis TV. Membuat gusar YouTuber. Di stand up juga ada yang kayak gitu kan. Ada bocah-bocah baru open mic sekali 2 kali, tiba-tiba naruh CP di Twitternya. Apaan lagi bangsat.
Tapi emang benar yang kayak gitu-gitu tuh nanti akan ngegedein skenanya, mendukung kita juga. Ya udah emang that's how it is di mana-mana. Akan ada seleksi alam anyway kan, Ya, ya maksudnya betul. yang bertahan dan ya paling enggak sesederhana inilah zaman dulu yang main basket masih dikit, begitu rame, terus brand-brand basket pada masuk. Yang lo tadinya mesti beli dari luar, sekarang lo bisa beli di sini. Futsal juga gitu, kayak Betul. gitu-gitu kan. Ya, ya, very true. Ya, oke kalau gitu. Rama, terima kasih banyak. Maaf menyita waktunya sampai terlalu malam. Selamat istirahat. Ngomong-ngomong, lu lagi nargetin, udah daftar untuk ikutan race lagi nggak? Tadinya tahun ini gue cuma mau ngambil sepeda, terus harusnya ada di Lombok, tapi nggak jadi di Oh, cancel. karena pandemi ya. Jadi belum Karena ada lagi pandemi. nih. Belum ada lagi. Oh, oke kalau gitu. Ya udah, comik aja deh bikin deh. Ya, ger. Thank you ya, Mak. Thank you. Thank you, bye.